أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اشتقت بذنب الله طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه لا حول ولا قوة وحاولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنستدرك على قدر الملائكة بمدينة الرسول بلا بندق ولا سرور بقدر مقدور وحذر مهدور ومن جميع الشرور تتمسك من شر أرسلنا إلى الضاعين بنا عزيمته لا تنشق بأفنا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنها تنغضنا بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر وشيطان وسلطان ووسواس فارتقط بالانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في الإخلاص وعبدهم من الرجل إلى الرأس إلى السحر إلى البدع وإلى الجبال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Halaman Salikur 2 hiji halaman Salikur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah mempelajari di dalam kitab Sulam Taufik ini adalah surutus sholati al-wudu, ya. Di antara syarat sholat itu adalah wudu. Kemarin kita telah membahas tentang fardunya wudu yang 6, ya. Kemarin kita baru sampai dengan yang ke-6 itu masih terganjal sedikit, ya, masih tersisa sedikit. Kemarin itu kan yang ke-6-nya itu adalah yang kelimanya itu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki serta memuncangan serta mata kakinya, ya. Nah, kemarin au masul hufi. Nah, ini yang belum dibahas. Musab sepatu. Nah, makanya tadi sengaja saya share yang disebut sepatu, yang disebut mujah, yang disebut dengan huf, ya, yang memenuhi standar bisa diusap itu seperti yang gambarnya tadi saya share, gitu ya. Nah, tetapi kita lihat apakah ada celah lain, jenis sepatu lain yang bisa dipergunakan untuk masul hufain, ya. Kita lihat sekarang di sini. Kita boleh mengusap masuhuk idza kamulat surutuhu, apabila syarat-syarat mengusap huk itu memenuhi syarat. Nah, wahiyah khamsatun, syarat mengusap huf atau kita nyebutnya sepatu, ya, itu ada 5. Yang pertama, ayyakuna labsuhu ba'da kamalit tuhri, ya. Kita memakai sepatunya itu setelahnya sempurna bersuci minal hadasaini, dari 2 hadas, ya. Jadi ketika kita memakai huf, memakai sepatu,
sepatu itu dipakai ketika kita tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Kita telah selesai mandi wajib dan kita telah selesai wudhu. Ya, jadi setelahnya wudhu baru kita memakai khuf, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini berkenaan dengan sepatunya. Wa ayyakunal khuf satiron mahalal fardi. Ya. Kalau di kaki yang mahalal fardi itu yang tempat menjadi keparduan wudhu itu adalah sampai dengan mata kaki. Jadi pastikan sepatu yang dipakai adalah sepatu yang menutup mata kaki. Ya, ya. Nah, tapi saya tidak berpikir sepatu bot. Ya, tidak berpikir sepatu bot. Karena kalau sepatu bot bisa jadi hanya sepatu bot saja. Kayak sepatu bot gimana kayak bisa persepsi? Sepatu bot itu di atas perung ini, di atas puncaknya gitu. Oh, hari abdi mah sepatu botnya sepatu untuk dipakai dipakai proyek gitu ya. Itu sepatu bot. Sepatu botnya sepatu yang menutup mata kaki ya, seperti itu. Kalau definisi sepatu bot itu adalah sepatu yang menutup mata kaki, ya itu adalah sepatu bot. Contohnya adalah yang tadi, ya, yang tadi di share. Ya. Nah, selanjutnya mana ya? Nah, yang menutupnya itu baik dari pinggir maupun dari bawah. Ya, nggak apa-apa kalau dari atas bukan buat masukin kakinya ya. Nah, jadi kembali lagi, kaki tertutup oleh sepatu yang sepatunya itu yang tertutupnya itu dari sebelah pinggir dan sebelah bawah, tidak dari sebelah atas. Dari sebelah atas bukan untuk memasukkan sepatunya, gitu ya. Sangat disayangkan ketika kemarin ada kegiatan-kegiatan menyampaikan aspirasi, tertangkap kamera beberapa orang yang melakukan sholat di jalanan, ya, memakai sepatu yang sepatunya, ya, bahkan sepatu sendal. Tapi saya husnuzon, itu mereka sudah melakukan wudhu dalam keadaan punya wudhu, ya. Jadi husnuzonnya begitu, ya. Mereka sudah melakukan wudhu, ya. Jadi dia memakai sepatu hanya untuk sholat, bukan memakai sepatu untuk bersuci. Ya, bisa dibedakan? Ya, karena sholat memakai sepatu enggak masalah. Ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat kemarin waktu ada Raja Salman ke Indonesia, ramai itu di medsosnya. Ya. Raja Salman nanti sholatnya di masjid Istiqlal nanti ya. Di masjid Istiqlal itu sholatnya memakai sepatu, gitu ya. Itu boleh sebetulnya ya. Nah, kita husnuzonnya seperti itu ya. Berikutnya, wa ayyamna nufudal man'i min ghairi mahali hirzihi, ya. Nah, jadi si sepatunya itu, ya, syarat yang ketiga tidak bisa menembus air ke dalam, jadi tidak bocor lah gitu, tidak bocor, ya. Jadi hanya bisa diusap saja, gitu ya. Nah, ada yang kedua tadi, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama memakai sepatunya setelah sempurna bersuci. Yang kedua sepatunya menutup sampai ke mata kaki. Yang ketiga, oh itu yang keempat tadi ya. Yang ketiga dulu nih. Yang ketiga ayyakuna qahiron. Ya. Sepatunya suci. Jangan sampai sepatunya bekas nginjek tai kucing. Ya, waalaikumsalam. Ya. Tapi dimaafkan apabila mempergunakan sepatu yang mempergunakan benang zahid, yang benangnya itu terbuat dari rambut babi, bulu babi. Ini dimaafkan. Ya. Tapi ayeuna mah ada gampang ya, lebih mudah mencari sepatu yang tidak mempergunakan bulu babi daripada yang mempergunakan bulu babi, gitu. Harganya kan lebih mahal bahkan yang pakai bulu babi itu, ya. Ini benangnya mempergunakan bulu babi itu dimaafkan, ya. Nah, yang keempat baru
sepatu yang dipergunakan ya bisa mencegah datangnya air ke tempat wudhu itu ya, jadi udah bocor lah gitu, udah bocor ya. Nah yang kelima, sepatu yang dipergunakan dapat digunakan kemana saja. Jadi dengan mobilitas orang yang mempergunakan sepatu itu, sepatu teh dipakai ke kota heug, dipakai ke kampung heug, dipakai ke gunung heug gitu. Ya, paham ya? Nah begitu. Ya. Jadi sepatunya sepatu yang memang kuat. Ari dijieuna tina kulit unggul mah, ya, tanpa ada alas, tanpa ada sol, kira-kira bisa dipakai ke mana-mana mah. Nah, tapi kalau berdasarkan penelitian, misalkan itu bisa dipergunakan, maka gitu ya. Cuma dengan salah satu standarnya, contoh huf yang bisa dipergunakan untuk mengusap huf dalam berwudu adalah yang tadi saya bagikan, gitu ya. Yang keenam, tartib. Yang tertib sudah diceritakan minggu yang lalu, bahkan yang kemarin pun di kitab Safinah saya telah menceritakan tertib. Artinya kalau dina sholat kemarin takbir heula jeung niat, kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Kalau di dalam wudu berarti niat dulu sambil membasuh muka dan seterusnya sampai ke mata kaki, sampai ke kaki. Jangan yang dibasuh teh kaki dulu. Nah, jangan begitu ya. Atau niatnya di sini, nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari fardhillahi taala, Allahumma bayyid wajhi di dia, Allahumma bayyid wajhi. Padahal kudu teh nawaitul wudu teh di dia. Lalu bisa mah kieu, Allahumma bayyid wajhi di mulut, nawaitul wudu di hate. Bahkan di hatenya cukup da qasdu. Ya. Bahkan qasdu mah di hate sebenarnya mah ya. Jadi nawaitul wudu teh di hate teh nawaitul wudu di dia, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyadu wujuh wa tasadu wujuh. Lamun hese hiji-hiji we atuh ya, usapan basuhan yang pertama nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi taala, basuhan yang kedua dan ketiga baru Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyadu wujuh wa tasadu. Kedua ya Pak. Ya? Kedua ya. Ya, di kedua gitu ya. Apakah kudu maca doa-doa anu tadi Allahumma bayyid wajhi ya, Allahumma ani kita bibiya min yasimna, apakah kudu atawa henteu? Ari apal mah mangga. Ngan lamun teu apal, gara-gara teu apal ini semua wudu moal salat teh tungtungna teh ulah ya. Lamun teu apal mah kena nu penting mah farduna wudu ya. Yang 4 tadi ya. 6 dengan tartib ya. Yang dibasuh nama 4 kan ya. Kemudian diawali dengan niat karena innamal a'malu binniyat ya. Itu yang jelas urut-urutannya benar, yang dibasuhnya benar. Mana yang membasuh, mana yang mengusap harus jelas. Ya. Ingetin lagi, baik lagi karena can praktek teh ayeuna di waktu kudu praktek teh ya. Nah, yang namanya membasuh itu kudu aya cai yang diambil kemudian ditumpahkan, eta ngebasuh. Ya. Jadi mudah-mudahan biaya penyakitna kudu dinukeran ya. Sok gitu-gitu tah. Ya. Atau kalau di abdi mah masih kan di depan masjid itu aya balong, aya kolam. Wudu teh si cai tergenang ditonjokkan cai teh tah. Wudu teh karena waktu kaki ditajongkan, ditajongkan. Nah, karena itu nah kudu nama pan di MUIN kemarin kan sudah disebutkan kalau tangannya dari ujung, ya tumpahkan sampai di sini, ya balikin. Kaki juga dari ujung, ya tumpahkan sampai ke mata kaki, ya kemudian dibasuhkan. Maka di sela-sela gitu ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, gitu ya. Di waktu mah kudu praktek. Sigana malam Kamis depan malam munding kengke pokok sebelum kita ke bab berikutnya ya mending praktek sholat heula ya, siapkan relawannya yang mau menjadi praktis dari mulai takbir ya, pandangan mata kemana ya, kemudian menyimpan ini ya, kemudian ketika ruku sujud ya kita sempurnakan gerakannya dulu ya, nanti masalah bacaannya dengan Ustadz Soleh dan sama Kiai Sidik ya untuk bacaannya, terutama di mana tadi kemarin di Fatihah, di tasyahud dan sholawat gitu ya. Walaupun nanti akan ada babnya di Fatihah ayat sabaraha tasdid dan kudu dibaca, di tahiyat ayat sabaraha tasdid kudu dibaca. Jadi Safinah ya bahasa tadi ya. Niat kudu kumaha carana, sujud anggota sujudnya ya sabaraha hiji ya. Naon wae kudu adek kana taneuh ya, karena tempat sujud ya.
Itu ada bahasanya. Tapi ya sebelum kita bahas, karena rukun-rukunnya sudah kita ketahui, insya Allah malam Kamis depan mah kita usahakan praktek. Mudah-mudahan banyak umur sudah enak. Lamun ngabasuh makan nyopot cai. Oh, Iya, nyopot cai diawurkeun dengan muka. Ada video cukup sakit. Ya, enggak. Nah, lamun ngucurkeun mah kan ngumbah. Lamun ngucurkeun tina keran ngumbah dong alatnya. Lain ngabasuh eta mah ngumbah. Beda ngabasuh kan jeung ieu mah kan anu ngabasuh mah kan urang kieu. Nah, gitu kan? Tapi ieu mah ngucurkeun tina keran. Berarti kan eta mah lain ngabasuh. Ya, kan akhirnya turun kumaha lamun dibalong eta termasuk ngabasuh apa? Ngabasuh. Ngabasuh. Sama caranya seperti itu. Sama jadi angka. Iya. Bukan duduk. Makanya tadi dicontohkeun ulah dikitukeun. Ya kan baheula gitu kan mana ya. Balong mah duduk. Iya. Ya. Cari laki Ya, gitu nya. Ya. Nah, itu kita jangan sampai hilaful aula, sulaya dengan keutamaan. Ya. Kalau masalah sah dan tidak sah insya Allah sah sih ya. Tapi itu sulaya dari keutamaan. Kalau niatnya kan kurang teh bismillahirrahmanirrahim, umur usap air baru nawaitu wudu abi robil Di dia. Di dia. Setelah ngambil air Pas tumpahin air ke muka. nya maksudnya teh nyalakeun air nawaitu di robil hadas. Bukan. Nawaitul wudu'a. Wudu'a di robil hadas. Jangan di sini. Nah, gitu. Jadi pas di nawaitul wudu'a di robil hadasil asgori. Kalau tayamum baru nawaitu tayamum, nah baru lempang depan udah dipraktekin ya tayamum ya. Nawaitu tayamum listibahan di fardhu shalah lillahi ta'ala. Eta tayamum. Jadi kalau tayamum di perjalanan, indang nak itu roh. Ada kana beungeut. Nah, gitu. Indang gosli awali juz'in minal wajib. Masih salah kayaknya. Nawaitu Nah, video kan, cairnya nggak berbeda. Itu bahaya langsung maca. Nah, gitu ya. Pakai bahasa Indonesia makin nggak ngerti. Kan mungkin menang sertifikat bahasa Sunda. Oke, udah ya. Sekarang pasal baru. Bentar Pak, kalau leher itu masuk sunat ya? Ente. Eta aya dina Bidayatul Hidayah. Dina Bidayatul Hidayah Imam Ghazali memang menjadikan itu sebagai sunnah. Bahkan aya doa segala ga Allahumma faqhu raqabah. Ya, mangga tenan ya. Oh, teu wantun Nabi nyebutkeun salah eta Imam Ghazali sesat. Wah, ngomong gitu mah teu wantun nanti ya. Gitu ya. Nah, eta dina Bidayatul Hidayah kan Imam Ghazali nu nganggo ya. Karena kalau kulit berarti suka kotor kulit Bapak. Jadi itu kudu usah. Ya, di antara manfaatnya eta gitu ya. Allahumma faqhu raqabah. 2 3 4. Ya, 4. Berdasarkan ayat Al-Qur'an namun ditanya rukun wudu aya sabaraha aya 4. Ya. Nah, ditambahan ka hiji niat, nu terakhir tatib ya. Dasarna naon innamal amalu biniat. Nu tartib naon ibda'u bima bada Allah. Jadi kita itu harus memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulainya dengan muka ya muka. Ya, sok sanajan anu hitut bujur tetep we nu dibasuh mah muka heula. Lain bujur gitu ya. Artinya oke, sekarang paslun yang baru. Paslun pasal tentang hal-hal yang bisa merusak wudu. Fi nawaqidil wudu'i. Hal-hal yang bisa merusak wudu. Kalau bahasa yang lebih mudah namanya yang membatalkan wudu ya. Wayan kidul wudu'a dan membatalkan kepada wudu ma kharaja minasabilaini segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur ghairil mani selain air mani. Nah, ya. Kemarin ini mah hanya penandasan lagi sebetulnya ya. Penjelasannya sudah di Sapinah ini ya. Jadi yang membatalkan wudu itu di sini disebutkan arba'atu asya'a ahaduha ma kharaja yakinan. Keluar dengan yakin baik dari dubur maupun kubul. Baik dari pelawangan depan maupun dari pelawangan belakang. Yakin, bukan was-was. Hitut ente. Oh tadi pan disudu. Berarti lamun hitut ente. Nah disudu. Lamun wudu encan. Asalnya encan wudu, jadi encan. Lamun geus wudu ya hitut ente.
Ya, jadi lamun was-was lain terhitut mau terhitut karena tadinya sudah wudhu, ya, yakinkan bahwa itu adalah sebab yang namanya hitut itu kudu karasa keluarna, kudu ka ambe bauna. Lamun teu ka ambe bauna karasa kok keluar gitu. Ya. Ingat, keluarnya hitut itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sok aya cenah gitunya. Ieu teh kumaha tapi hitutna di jero, kumaha mikirana hitutna di jero. Jadi rarasan aya ces tapi kaluhur ke jero atuh teu batal itu. Yang namanya horij itu, yang namanya keluar itu, yang namanya bijil dari dalam keluar bijil. Kalau yang namanya masuk dari luar ke dalam. Jadi ulah salah adanya. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar salah pertanyaannya. Masuk ke dalam, kalau keluar salah pertanyaannya. Jadi masuk pan ke dalam, kalau keluar bijil. Ya, bijil bahasa Jawa non. Metu ya, metu. Ya, jadi metu keluar. Jadi namun masuk ke dalam, kalau keluar, ya. Jadi lain keluar pertanyaannya, bijil masuk ke dalam, bijil keluar gitu ya. Jadi tong ditanyakan keluarnya armun keluar naon, itu salah pertanyaan ya. Nah kembali lagi, jadi yang namanya kentut itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur yang salah satu contoh kita kentut. Ketika kentut itu yakinan keluar, yakin keluarnya. Bahkan di sini mah ya, di sini disebutkan yang keluarnya itu baik yang biasa maupun yang tidak biasa, yang langka. Yang langka itu disebutkan nana kemarin mah dinamuin pannya yang langka itu misalkan kadudi seperti bilatung, dia mah misalkan keluar batangan kayu, bisa memungkinkan ya. Harus di hari raya teh cenahnya tehnya teu eta teh. Cenah tina palawangan eta keluar kayu. Baik dari belakang maupun dari depan, ya. Punya wudu batal. Kamu ayeuna keluar nok-nok teh naon? Lato-lato ya. Kamu lato-lato ya. Saruha batal eta teh. Lato-lato nok-nok eta teh lamun kolot sok-sok dieukeun nya kan urang ngadongengkeun nok-nok nya, nok-nok teh lato-lato ya. Nah, nok-nok itu pan diadukeun, dihandap diadukeun dulu ya. Kalau nok-nok itu kan bulat gambaran kepala. Jadi aya nyol mun cek ieu tapi tong diperyakeun lain agama ieu nya, lain Quran dan hadis. Ayeuna teh jeung hareupan kana usum pamimpin rek di luhur rek dihandap diadu-adukeun cenah gitu. Jadi para pemimpin teh di luhur, nu di luhur ya, nu dihandap diadu-adukeun cenah teh. Jadi tingkat pengaduan, tingkat adu domba antara pemimpin baik di level bawah sampai level atas ini akan terjadi cek nok-nok eta, cek lato-lato, dan cek agama eta mah nya, dan cek agama kada ieu mah nya. Nah, tapi teuing nauzubillah min dzalik ulahnya urang mah nya RT jeung RW parasea nya, RT jeung RT pasea, RT 7 jeung RT genep ieu nya, sanajan beda kelurahan, beda kelurahan, beda RW nya, RT 7 jeung RT genep parasea asa teu lucu nya. RW 7 jeung RW 12 nya parasea teu lucu eta nya. Ada masih. Ya, baru. Goyrul mani, selain mani, air mani mah suci. Kacipta lamun memani disebutkan membatalkan wudu, urang teh najis kabeh ngarannya. Suci ya. Awas, yang keluar kemarin waktu di Sapinah, yang keluar dari kubul laki-laki itu ada berapa? Dari bagian depan laki-laki dari ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama mani, yang kedua madi, yang ketiga wadi, yang keempat air kencing. Teh eta nu kaopat air kencing dibawakeun teh padahal pang seringna keluar. Madi sesuatu yang keluar akibat rangsangan seks tapi tidak sampai keluar muncrat. Lamun keluar muncrat mani. Wadi sehabis bekerja berat atau sehabis capek atau maaf lendir itu keluar setelahnya kita telah lama tidak berhubungan seks. Terus 2 bulan, 3 bulan itu berhubungan seks. Sok keluar tah.
tapi tengah renang, walaupun lendirnya itu lebih kental dan keluar beriringan dengan air kencing. Beres pipis keluar lendir tah. Eta tah. Anu 2 bulan 3 bulan teu dipake mah tak tong hilang teuing. Ge kadituna bisi lamper jadi weh naon ngaranna? Bukan. Penyakitnya naon? Penyakit laki eta prostat. Nah, eta ada bisi prostat tong hilang teuing ya. Saminggu sakali atuh, saminggu 2 kali, saminggu 3 kali. Anu can boga pamajikan mah tak boga pamajikan deui mana dulu. Ya, komo nu ngarora keneh mah ari pamata mah sepuh dan naon Mas ta. Ya nu ngora keneh geura umurna di bawah 50 tahun komo nya. Mata enggal pari-pari lah cenah. Tanggal 22 cenah pari teh nya. Alhamdulillah. Tanggal 22 bulan hareup ting mana hareup. Selanjutnya wa masukubulil adami au halqati duburihi. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah mengusap, menyentuh kubul bangsa dan atau liang bubunderna dubur. Keron salawe, keriput jigau, nu gampang liang tai bahasa Cina. Lain wadahna lain. Ari bujur wadahna teu naon, tapi liang awas. Ya. Kubul Adam deh. Tapi di dia mah ya di dia lamun dina sapina mah Adam diukur. Ya, wa kadzal jin. Jadi lamun urang ngarampak bobogaan jin ya batal. Ngarampak keron salawena jin batal. Ya. Tapi lamun ngarampak bobogaan kuda misalkan geus wudu ya. Ya resep ningali kuda mun kuda bel gede dicapakan urang teh ya. Bari jeung ngadoa iraha urang teh gede dieu misalkan kitu nya. Nah, dicapakan. Nah, teu naon eta mah lain bangsa Adam dan bangsa jin. Gitu ya. Nah, bahkan al-maktub yang terputus di jalan aya nu gular-goler gitu nya. Nimu bobogaan lalaki dihanap di jalan ya batal. Lalu orang di Jepang orang dulu. Ya, dimuin gitu kan? Tapi lamun al-bidru dengan al-kulfatu, kulfatu itu yang dihitan di lelaki, al-bidru adalah yang dihitan di perempuan. Nah, bahasa biologinya bidru itu yang dihitan di perempuan dihitan ya. Ada lelaki mengkukuluk, ada apa naon? Aya dina bahasa Jawa, tapi mirip dina bahasa Sunda. Naon? Anya eta itil. Anya eta itil dina bahasa Sunda itil, dina bahasa Jawa itil. Ya. Saya mencari terjemah al-bidru keluar dalam bahasa Jawa. Pokoknya dalam bahasa Jawa yang disebut eta. Nanti insyaallah ini bahasa Sunda tuh. Al-bidru itu. Klitos ada. Hah? Klitoris ya. Klitoris. Nah, jadi klitoris nah kan nimu klitoris atau nimu kukuluk di jalan dipegang di batal. Lamun nempel keneh kukuluk nah batal. Gitu ya. Sabab nempel keneh tapi lamun sudah terpisah terus dipotong, dihitan ya eta teu batal. Tapi lamun batangan anak keneh batal. Kumaha ye batanganna dipotong. Ya. Cenah pernah ayatnya tentara diurangnya udah dipotong cenahnya kerja di Timur Tengah timur ya. Ngan aya bekas potonganana dicabak batal teu? Batal. Wadahna batal. Harus bisa. Batangna nih. Batangna dipotong ya. Tinggal aya akarna kukul. Masih nempel. Dipegang batal. Buangan lagi batal. Pan tadi contohnya gitu. Nimu ieu bobogaan laki di jalan dicepengan we batal. Lamun kukuluk henteu. Beda ya. Karos teh ieu. Katosnya. Nah, alhamdulillah karosna. Ya. Batal itu disentuhnya dengan apa? Bibatnil kafi bila hailin. Dengan telapak tangan. Ya. Telapak tangan ini dan ini. Kalau ini bukan telapak tangan. Jadi lamun urang rek aduh hayang eta dikitukeun digeser-geser atau dikitukeun disodok ya. Piceun misalkan
dan halangan ngagolerna dina lawang masjid misalkan gitu kan asupkeun tempat sampah teu batal kan gitu matak lamun aya di adeu garona ku ieu Pak ulah gitu batal tapi lamun kukuna panjang kuku di garo teu batal nah sabab kuku bukan dapaleungeun bahkan ya di garo teh huntu misalkan teu batal oge tahun sabab huntu lain dampak panangan gitu ya bukan telapak tangan. Silakan Pak. Makhrajul qolinya sama tapi hukumnya tetap bisa beda. Sebentar, Pak. Makhrajul qolinya kan sama. Kenapa hukum antara mani dan air kencing beda? Nah, jadi kita tidak bisa menyebutkan tempat keluarnya sama dari situ, ya. Tetapi kenapa hukumnya jadi beda, ya? Nah ini para ulama memang sudah sepakat begitu. Walaupun keluar dari tempat yang sama, khusus germani mani mah henteu najis, mani mah suci. Karena mani suci maka tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau mau sholat, walaupun tidak membatalkan wudu harus mandi. Mengapa? Karena dia punya hadas besar. Saat mandinya awas jangan sampai menyentuh hal-hal yang bisa membatalkan wudunya, gitu ya. Tapi dina prakteknya, kalau kita keluar air mani, punya wudu, tapi sholat kudu mandi heula, tetap wudu bakal batal. Ya, tetap wudu bakal batal. Kecuali persediaan berbagai macam alat. Siapkeun sarung tangan, pas rek kaditu kadieu ada kebersihan gitunya, ya. Pakai sarung tangan. Kecuali kalau begitu, ya. Jadi kita tidak bisa memberikan jawaban kenapa tempat keluarnya sama, tapi hukumnya jadi berbeda. Tapi saya punya asumsi begini Pak. Oh enggak? Kalau pipis itu dari kantong ini, kalau mani itu bukan dari kantong ini, jadi beda jalurnya. Nah biologi mana? Itu enggak? Kalau pandangan saya, kalau air kencing itu kan sisa-sisa dari makanan, kotoran. Kalau air mani itu kan murni. Sari-sari. Justru kalau air mani juga itu adalah dari sari-sari makanan. Iya, air mani. Dari sari-sari makanan. Iya, tapi kalau kotoran kan dari sisa makanan yang bisa terbuang. Ginjal. Kita kalau asumsi, tapi asumsi kita salah. Ya. Makanya saya tidak bisa memberikan keputusan tentang hal itu. Yang jelas para ulama telah membagi bahwa yang 3 itu najis, yang satunya suci, gitu. Ya. Jadi untuk sementara sampai saat ini saya belum meneliti kenapa kenapa mani suci, ya. Kalau yang 3 najis, ya. Tapi kalau yang sudah ada penelitian, atau mungkin ini yang saya belum sampai ya. Kalau yang sudah ada penelitian itu kenapa air kencing laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya ya, termasuk mau apa-apa, sementara perempuan mutawasito, ya. Yang laki-laki najis ringan, sementara yang perempuan najis pertengahan, yaitu yang 3 itu tadi, ya, yang 3 itu. Karena yang pertama air kencing perempuan lebih bau dibanding air kencing laki-laki. Yang kedua air kencing perempuan lebih berwarna dibanding dengan air kencing laki-laki. Yang ketiga air kencing perempuan lebih tajam dibanding dengan air kencing laki-laki. Itu kan sudah dibahas dulu ya. Kenapa yang perempuan mutawasito, kalau yang laki-laki mukhafaf, gitu ya. Atas jawabannya, kayak mudah-mudahan dijawab saya jawaban yang pasti. Mengapa tempat keluarnya sama, tetapi hukumnya berbeda, gitu, mendapatkan hukum yang berbeda. Nah, yang sekarang walam subasyaratil ajnabiyati ma'a kibarin, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ya, yang sama-sama gede, ya, yang sudah dewasa, yang ajnabiyah. Patokan ajnabiyah itu adalah setiap mereka yang sah untuk dinikahi. Hari istri sah dinikahi enggak? Mata jadi istri sah
dinikahi. Ya. Jadi kita berpendapat yang ngaji kitab Sapinah dan yang ngaji kitab Sulam berpendapat walaupun dengan istri tetap batal wudu kalau bersentuhan tanpa penghalang, ya. Di antaranya kalau nggak salah hadis dari Ibnu Umar ini, ya, qublatur rajuli imra'atahu, ya, wajassaha biyadihi minal mulasamah faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi wudu. Jadi barang siapa yang mencium istrinya, ya, atau merabanya dengan tangannya, maka itu termasuk mulamasah. Mulamasah itu termasuk kepada kalimat yang ada dalam aula maskumun nisa, ya. Maka, ya, orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, faman qabbala imra'ata, ya, barang siapa yang mencium istrinya, ya, au jasaha atau merabanya biyadihi dengan tangannya, fa alaihi wudu, maka baginya wajib wudu lagi, gitu, ya. Nah, kisah-kisah Rasulullah pernah sholat kemudian Siti Aisyah menyentuh kakinya, ya, dan Rasulullah berada di sampingnya, ya, atau ada kisah-kisah Rasulullah ketika mau pergi sholat mencium keningnya, ya. Di dalam ujung hadis tersebut ada kalimat, dan pada saat itu kondisi rumah, kondisi masjid dalam keadaan gelap. Hari nungaran gelap, kita tidak tahu apakah ada halangan, ada penghalang atau tidak ada penghalang, gitu, ya. Tetapi walaupun demikian, kita harus menghargai pendapat orang yang menyatakan kalau dengan istri mah namanya juga sudah jadi istri, ya, tidak batal, gitu, ya. Nah, kalau dengan yang belum menjadi istri, orang-orang yang sah atau halal nikah, hukumnya batal, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Awas, syarat ajnabiyah, syarat orang lain, ya, syarat bukan mahram, tidak ditentukan ada syahwat dan tidak ada syahwat, ya. Budak SMP, SMA, syahwat tak asa anak, kayak tadi masa gitu, ya. Jadi itu ditentukan ku eta, tidak ditentukan dengan itu. Apabila kita bersentuhan dengan anak-anak SMP yang sudah akil balik, bukan anak kita, maka batal, gitu, ya. Bahkan di sekolah saya ini pernah terjadi, ya, polemik luar biasa, karena dianggap anak-anak sekolah itu sama guru-guru senior, saat itu saya masih junior, ya, sama guru-guru senior disebut budak keculangung, karena yang anak murid laki-laki kepada guru perempuan sesalamannya jadi begini, gak cium tangan lagi, itu dianggap sebagai sebuah ketidaksopanan, gitu, ya. Padahal saya melihatnya bahwa mereka itu sudah akil balik, terutama kelas 3 saat itu, belum kelas 9, ya. Tuhan anak kelas 3 sudah banyak yang akil balik. Jadi saya menyarankan kepada anak-anak, apalagi yang aktif di rohis, kalau yang bukan mahram, laki-laki dengan perempuan, tidak boleh cium tangan. Kan Pak, ke guru mah tidak ada syahwat, tidak dibatasi ada atau tidak ada syahwat, yang penting dia ajnabiyah, wanita lain, ya, laki-laki lain itu tidak boleh bersentuhan, haram hukumnya. Kalau wudu pun batal wudunya, gitu, ya. Oke, lanjutnya, namun itu sok oke. Oh, sini deh. Wazawalul akli, dan yang keempatnya adalah hilang akal. Bisa karena mabuk, bisa karena gila, bisa karena tidur, ya. Awas, ya. Ugas duduk, ya, nginum pel 2 biji disangkana bel obat riut, tapi justru pel mata kriut, minum 2 biji langsung ngagaleo, ya. Bahkan pokok arah kiblat kudu nama kiblat itu, ya, kiblat itu kiblatna, gitu, ya. Nah, kita hilang akal, kan, ya, itu membatalkan wudu, ya. Nundutan nepikeun kana nongeng-nongeng, nundutan teh batal wudu. La nauma qaidin mumakinin maq'adatahu. Nah, ieu anu tararam legi mah insyaallah, ya. Paling-paling atieu kitu na
henteu ngangkat bujur teh. Nah lamun keur Jumatan anu pangeunah-ngeunahna sare teh ya. Pangeunah-ngeunahna sare teh sare keur dina aya dina pangjumatan. Teu diganggu ku pamajikan, teu diganggu ku anak gitu nya. Da lamun sampikeun ka nongeng batal. Gitu ya. Batal ya. Jadi wudu deui we. Gitu ya. Lamun nepikeun ka seperti itu ya. Tapi kalau mau makinin makna tahu ya. Si bujurnya itu ya nancep di tempat duduk tidak mengangkat itu tidak batal. Minggu depan batal ya. Sebab begini, mata itu kuncinya bujur. Lamun mata tertutup, bujur terbuka. Lamun mata terbuka, bujur tertutup. Mata lamun jelema nu geus mararawat ya, da teu kudu hese. Angkat bagian atasnya, turunkan di werdonannya, eta teh kotoran teh ngucur keluar. Mata ge sok ngibakan jen aja, ya. Teu kudu riweuh-riweuh, angkat sekali teori nama. Saya sudah dapat, tapi ngamandian selama ini baru 2 kali, ya. Bahwa keur di pasantren lainna mencan, ya. Angkatkeun, ya, angkatkeun ini dari bagian atasnya diurak diusap we. Tong urut karunya nyerieun, diusap we. Ngagolosor katanya. Ini terus dipecahkan, dinu 2 kali tes dipecahkan ya, sudah dicobain, betul keluar itu. Ya. Kalau yang digituin ternyata bersih, udah bersih. Ya. Dan banyak sekali ya di sekitar orang-orang yang saya ikut serta melihat memandikan, ada ngamandian langsung nama 2 kali ya. Itu banyak sekali yang pas di werdonan tehnya, pas dikeluarkan kotorannya tidak keluar, sudah bersih. Gitu ya. Kita alhamdulillah bersyukur, berarti ya memang sudah bersih orang itu ya. Tapi tong dikait-kaitkeun lamun anu kotoran anak gua ieu loba dosana ulah ya. Gua tadi sebelumnya geus makan heula jadi banyak yang dimakan ya. Rata-rata kalau yang sakitnya lama ya karena memang sudah banyak tidak mengkonsumsi ya makanan-makanan biasanya bersih gitu yang sakit lama itu ya. Jadi tong dikait-kaitkeun dengan loba dosa jeung segala rupanya ya. Insyaallah minggu depan payajibu al-istinja'u min kulli rabbin wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa aina taubah tasir kulli rabba wa dhurrana nawrati wa amini rawati wa birri walidina rabbi wa baludina wa ali wali wa sairil ilani wa kulli dhima'abah awdiratin asubah wa muslimina amin rabbi yasma wa tawajjudan mandala biktisamin minna bil Mustafa Rasulina gawi kulli sunni sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idatan sufi walhamdulillahi bil badi wa sana'i subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.